pada sequel terakhir dari percakapan kita tentang disciple making church atau gereja yang memuridkan. Disciple making church adalah gereja yang secara strategis dan konsisten menjangkau orang untuk mengenal Kristus, menolong mereka untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus, dan memperlengkapi mereka untuk menjadi pekerja Kristus. Untuk menghasilkan disciple making church, tidak cukup dengan kita bergegas tergesa-gesa membentuk kelompok-kelompok pemuritan dan diharapkan hal ini akan menghasilkan disciple making church. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih mendasar daripada itu, yaitu kita perlu membangun budaya pemuritan, disciple making culture. Bagaimana caranya membangun disciple making culture ini? Sebelumnya mari kita bicarakan tentang apa itu culture. Pada dasarnya culture atau budaya gereja adalah bagaimana cara kita melakukan segala sesuatu di sini. Culture ini dibangun berdasarkan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan percakapan-percakapan yang selama ini sudah dilakukan sekian lama dan berakar dalam. Dan ketika kita mau membangun disciple making culture, ini bukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang perlu melakukan perubahan yang besar dari gereja yang tidak memuridkan menjadi gereja yang memuridkan. Seperti kalau kita mau mengubah haluan sebuah kapal yang besar, tidak bisa dengan waktu cepat langsung berubah arahnya. Tetapi untuk mengubah kapal yang besar perlu waktu yang cukup dan perlu tenaga yang sangat besar. Tetapi ketika waktu dan tenaga sudah dicurahkan dan kapal ini sudah mengarah kepada tujuan yang diharapkan, maka momentum dari pergerakan ini akan bekerja bagi kita, bukannya melawan kita. Bagaimana cara membangun disciple making culture ini? Sebuah buku yang ditulis oleh Colin Marshall dan Tony Payne berjudul The Vine Project memberikan kepada kita langkah-langkah untuk membangun kultur gereja menjadi kultur pemuritan. Ada 5 langkah yang dijelaskan di dalam The Vine Project. Saya akan menjelaskannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Langkah pertama yang dilakukan adalah berkaitan dengan keyakinan pribadi. Sebagai pemimpin gereja, gembala, majelis, aktivis, kita sama-sama perlu memiliki keyakinan apa itu seorang murid. Mengapa perlu pemuritan? Dan siapa yang seharusnya menghasilkan murid? Kita perlu punya visi pemuritan. Keyakinan-keyakinan ini perlu dipikirkan, perlu dipahami, perlu diyakini oleh pemimpin dan juga timnya. Dan keyakinan ini menjadi hal yang sangat mendasar. Jika para pemimpin belum memiliki keyakinan ini, maka kemungkinan besar pemuritan yang akan dilakukan hanya sekedar program dan suatu saat akan berhenti. Kita perlu punya keyakinan, punya conviction secara pribadi. Yang kedua, keyakinan yang sejati akan menghasilkan tindakan. Kalau sungguh kita memiliki keyakinan visi itu, maka prioritas hidup kita secara pribadi akan berubah. Prioritas pelayanan kita akan berubah. Dan ketika kita memiliki keyakinan dan tindakan yang berbeda, maka barulah kita bisa meyakinkan orang lain dalam seluruh gereja kita untuk melakukan disciple making, untuk melakukan pemuritan. Kalau tidak, maka kita tidak punya otoritas untuk mengatakannya. Saudara-saudara perhatikan bahwa 2 langkah pertama, 2 fase pertama ini belum menyentuh tentang pelayanan. Pertama-tama ini berbicara tentang diri dari para pemimpin yang ada dalam gereja itu. Kemudian setelah ini terjadi, maka yang ketiga kita bisa melakukan evaluasi terhadap pelayanan di gereja ini. Kita bisa melakukan evaluasi secara jujur dan penuh kasih tentang hal-hal apa yang selama ini sudah dilakukan yang mendukung terjadinya pemuritan, munculnya murid-murid Kristus. Dan apa yang selama ini dilakukan yang justru menghambat atau membuat orang sibuk sehingga tidak punya waktu bagi pemuritan. Kita melakukan evaluasi, kita memikirkan banyak hal secara jujur, kemudian kita melakukan I. I adalah inovasi dan implementasi. Kita memikirkan hal-hal apa yang selama ini tidak ada yang perlu diadakan. Siapa para pemimpin-pemimpin yang bisa diperlengkapi untuk memulai kegerakan ini? Perlu ada inovasi, sesuatu yang selama ini belum ada yang kita adakan dan diimplementasikan. Dan ini butuh waktu, butuh trial and error. Tetapi perlu dengan berjalan dulu untuk bisa kemudian dievaluasi lagi. Nah, langkah ketiga dan langkah keempat ini berkaitan dengan pelayanan. Pertama dan kedua berkaitan dengan para pelayannya, para pemimpinnya.
yang ketiga dan keempat berkaitan dengan pelayanan. Nah, langkah-langkah ini perlu dipertahankan di dalam momentum yang terus berkelanjutan. Tidak bisa berhenti-berhenti. Mempertahankan momentum ini perlu dijaga supaya keyakinan semakin terbentuk. Supaya penerapan pribadi dari pemimpin-pemimpin terus dilaksanakan. Dan supaya evaluasi ini terus dilakukan. Kemudian implementasi hal-hal yang baru yang mungkin dipakai, yang bisa menolong, mengganti apa yang tidak menolong, terus dilakukan. Dan proses ini seperti mengubah haluan kapal. Butuh waktu. Berapa banyak waktunya? Tony Payne dan Colin Marshall mengatakan, pikirkan waktu sekitar 5-6 tahun sampai budaya pemuritan ini mantap terjadi dan dilakukan. Program-programnya, bahan-bahannya, para pemimpinnya siap. Jadi ini bukan sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang akan berdampak panjang ketika kita berhasil membangun budaya pemuritan di dalam gereja kita. Maka kita akan menjadi disciple making church atau gereja yang memuridkan. Kiranya Tuhan menolong perjalanan kita bersama.